Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi salah satu bintang di Qatar Economic Forum pada 15 Mei lalu. Di forum internasional itu, Prabowo sekali lagi menegaskan keyakinannya bahwa program unggulannya, yakni makan siang gratis, dapat terwujud saat ia memimpin di periode 2024 hingga 2029 nanti. Pada saat itu, Bappenas menyebut biaya makan siang gratis diperkirakan bakal menjadi Rp20.000 hingga Rp21.000 per porsi. Itu berarti naik dari biaya yang digembar-gemborkan selama ini, yaitu di angka Rp15.000 per porsi. Untuk membahas topik ini, kami sudah mengundang Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN, Bappenas. Ada Pak Amih Al-Humamih di studio, serta ada Ekonom KOR, Yusuf Rendi yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Amih, Mas Yusuf, terima kasih sudah bergabung hari ini. Oke, saya akan langsung saja. Kalau mengutip kata Pak Prabowo waktu itu di acara Qatar Economic Forum, ini soal hitung-hitungan dari pemerintah yang katanya itu sudah dihitung sedemikian rupa. Dan Pak Prabowo pun sudah optimis bahwa itu akan bisa dijalankan. Tapi sebelum saya tanyakan ke Pak Amih dan juga Mas Yusuf, kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Prabowo pada saat mengikuti Qatar Economic Forum berikut ini. We calculate that it's a matter of refocusing and cutting down the waste, cutting down the allocation to non-essential activities. Oke, langsung saja Pak Amih, jadi sebetulnya hitung-hitungan Bappenas itu seperti apa sih? Mungkin begini ya, sebelum menjawab bagian itu, saya ingin memberikan konteks dan latar belakang mengapa kebijakan dan program makan siang gratis itu dilakukan dan menjadi salah satu program unggulan Bapak Presiden terpilih, Pak Jenderal Prabowo Subianto. Itu merujuk pada pengalaman, bahkan sesungguhnya pengalaman Indonesia sendiri di masa pemerintahan Orde Baru dulu, itu pernah melaksanakan program school meals yang waktu itu dimaksudkan adalah untuk meningkatkan asupan gizi dalam rangka supaya anak-anak itu bisa siap menempuh pembelajaran di sekolah. Karena banyak anak-anak yang ketika pergi ke sekolah tidak sarapan dulu, tidak memperoleh asupan makanan dulu. Jadi waktu belajar di kelas itu tidak sepenuhnya konsentrasi. Dan itu adalah program yang sangat baik. Pada saat itu evaluasinya bagaimana? Ya bagus, karena itu memberi dampak yang sangat bagus, terutama kepada anak-anak kelas awal ya. Waktu itu masih di jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, dan kelasnya juga dipilih 1 sampai 4 gitu. Dan tidak berlaku masif di beberapa daerah, di beberapa sekolah gitu. Dan menyumbang banyak pada upaya kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan konsentrasi anak-anak dalam menempuh pendidikan, mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan sangat terasa bahwa dengan asupan makanan itu ada tambahan gizi, waktu itu ada variasi makanannya macam-macam, ada juga bubur kacang hijau gitu, dan itu diberikan, dan itu betul-betul menyumbang banyak. Dan dampak positifnya itu adalah meningkatkan kehadiran siswa. Karena diberikan makanan, maka siswa terdorong untuk datang ke sekolah. Dan itu juga menyumbang pada angka kebertahanan anak. Jadi kalau kita menghitung bahwa anak itu harus berada di sistem persekolahan, belajar sepenuhnya dengan tingkat kehadiran yang makin tinggi, maka durasi mereka untuk bisa menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang lebih lanjut dan di tingkat yang paling akhir itu bisa dilakukan. Tapi kenapa waktu itu tidak dilanjutkan, Pak? Kan itu pada masa Orde Baru ya, terus ada beberapa, kita masuk ke transisi pemerintahan reformasi dan satu dan yang lain, kemudian program yang bagus ini kemudian terhenti. Ada satu dan yang lain alasan gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya. Jadi hitung-hitungan Bappenas berapa? Nah, kalau dari sisi anggaran itu memang begini, mengutip pada yang disampaikan oleh Pak Presiden terpilih Pak Jenderal Prabowo Subianto bahwa memang dimungkinkan untuk mengalihkan beberapa alokasi untuk program-program tertentu yang
menurut pertimbangan dan nanti pada akhirnya akan beliau yang akan mengambil keputusan ya, menetapkan, dan ini bagian dari keputusan politik yang harus diambil oleh pimpinan tertinggi sebagai presiden, yang kemudian karena ini program yang dijanjikan pada saat Pilpres dan itu betul-betul dengan pertimbangan yang sangat matang bahwa dampak jangka panjang pemberian makan siang gratis itu betul-betul akan meningkatkan kualitas anak-anak dalam mengikuti pendidikan. Pak, benar nggak kajian dari Bappenas itu bahwa dari 15.000 tadinya kemudian sekarang anggarannya sudah di 20 sampai 21.000? Nah, sebenarnya itu range saja, rentang. Jadi itu akan sangat bergantung pada menu makanan, pada kandungan gizi, pada kalori, dan itu bisa berbeda antar jenjang, antar anak yang berada di sekolah dasar atau PAUD atau di SMP SMA itu berbeda. Itu bergantung pada kandungan tadi gizi. Bukan bergantung pada daerah, karena kan setiap daerah tuh punya persoalan sendiri soal. Nah, itu satu hal. Tapi soal harga tadi itu, kalau anak-anak yang di sekolah menengah itu kebutuhan kalorinya lebih banyak misalnya, atau ya kebutuhan kalorinya lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak yang SD atau itu yang akan menentukan biaya satuan per porsi dari setiap anak untuk makan siang gratis. Oke, saya ke Mas Yusuf. Jadi Mas Yusuf, kata Pak Prabowo waktu hadir di Qatar Economic Forum bahwa ada anggaran untuk program yang katanya tidak penting. Dari pandangan Anda seorang ekonom, ini refocusing anggaran ini pos anggaran yang mana kira-kira? Iya, sebenarnya kita perlu mendefinisikan dulu ya tidak penting itu dalam konteks seperti apa. Karena kita tahu sebenarnya setiap anggaran yang sudah lolos dari legislatif kemudian dibelanjakan itu punya peran dan fungsi masing-masing. Nah, kalau kita berbicara refocusing sendiri, sebenarnya ini merupakan salah satu poin yang perlu kita kritisi dalam konteks pemerintah tentu punya hitung-hitungan ya terkait dengan ketika melakukan refocusing suatu anggaran, bagaimana dampak jangka pendek yang kemudian bisa diberikan. Kemarin salah satu pos yang diwacanakan untuk dilakukan realokasi atau refocusing itu adalah dana di pendidikan ya. Dan kalau kita lihat di support dana pendidikan itu banyak sekali, termasuk di dalamnya dana misalnya untuk bantuan operasional sekolah. Itu merupakan salah satu yang sempat termention di beberapa kesempatan sebelumnya. Efek jangka pendeknya akan seperti apa kalau itu memang digunakan dari dana BOS? Ya, kalau misalnya kita berbicara dana BOS, selama ini kita punya output yang relatif baik, terutama untuk konteks dana bantuan operasional sekolah ya. Misalnya mereka yang mendapatkan dana BOS itu punya kesempatan untuk kemudian melanjutkan di tingkatan pendidikan yang lebih tinggi, terutama dalam konteks ketika mereka mendapatkan di periode waktu tertentu ya. Jadi ketika misalnya seorang siswa gitu ya mendapatkan dana BOS, maka kesempatannya itu untuk misalnya melanjutkan dari SD ke SMP itu menjadi lebih besar, dan ini di beberapa penelitian empiris sudah dibuktikan. Dan program yang sama misalnya untuk BOS itu juga sudah dilakukan di negara-negara lain dengan output dan outcome yang relatif mirip gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh pos belanja saja yang kemudian harus hati-hati pemerintah lihat ketika melakukan refocusing anggaran, karena menurut kami sebenarnya beberapa pos itu relatif penting tergantung dari sudut pandangnya seperti itu. Oke, Pak Ami. Jadi kalau misalnya kemungkinan untuk menggunakan dana BOS itu sebetulnya seberapa besar sih, Pak? Kemarin waktu di kesempatan kegiatan di KPK itu saya sudah memberi klarifikasi bahwa tidak realistik untuk menggunakan dana BOS karena dana BOS itu peruntukannya sudah jelas dan juga sangat membantu sekolah dan digunakan untuk betul-betul kegiatan operasional sekolah, untuk belanja barang habis pakai, untuk membayar listrik, untuk membayar air, untuk sebagian membayar gaji guru honorer itu. Jadi item-item penggunaan dana BOS itu sudah tertera dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Dan jumlah dana BOS sendiri juga bilangannya itu kalau disebut untuk Kementerian Dikbud itu 59,7 triliun gitu untuk sekolah-sekolah ya. Sementara untuk di Kementerian Agama
untuk madrasah itu 11,7 triliun gitu. Jadi itu sudah teralokasikan dan tidak peruntukannya tidak untuk yang lain. Jadi tidak realistis kalau menggunakan dana BOS. Ya memang tidak digunakan untuk itu. Waktu itu ya mungkin menggunakan sebagai pertimbangan gitu. Tapi yang kemudian sedang dilakukan analisis itu adalah bagaimana melihat kembali pos-pos lain gitu yang tapi itu belum bisa dikatakan. Yang sudah bisa dilakukan itu adalah bahwa sudah ada pembicaraan yang relatif dalam gitu di antara di Bappenas maupun di Kementerian Keuangan itu untuk melihat kembali dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Pak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto bahwa nanti akan melihat kembali dan pembicaraan ini kan bertahap ya di tingkat pemerintah dan juga nanti di parlemen itu. Tapi hitung-hitungan dari Bappenas untuk tahun pertama misalnya tahun 2025 itu anggarannya berapa Pak kira-kira? Itu bergantung pada ini nanti sekali lagi keputusan politiknya mau diambil apa untuk pemberian. Faktornya itu pertama soal cakupan siswa akan mengambil siswa PAUD dan SD sajakah itu atau juga mencakup siswa di SMP termasuk juga madrasah sanawiyah itu. Karena itu akan sangat punya pengaruh pada dan implikasi pembiayaannya berapa besar gitu. Itu keputusan politik yang nanti akan diambil. Jadi domainnya juga bukan sepenuhnya ada di Bappenas itu. Tapi ada melibatkan beberapa pihak termasuk juga nanti di parlemen pembahasannya. Yang kedua soal frekuensi pemberian makan siang itu. Apakah 3 kali, apakah 4 kali, apakah 5 kali. Simulasi pilihan-pilihan kebijakan itulah yang dilakukan oleh Bappenas. Jadi implikasi pembiayaannya nanti akan mengikuti keputusan politik yang diambil. Nanti Bapak bisa membedah mungkin ini tadi range harganya 15.000 tadi ya, kemudian berubah jadi 20 sampai 21.000. Ini isinya apa sih? Kemudian itu sudah termasuk susu atau enggak? Tapi nanti di segmen selanjutnya ya Pak, tahan dulu. Kita akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.